Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga pada Bapak Ahmad Yani MPD. Beliau selaku dosen pengampu KPGRIan STKIP Pegri Bangkalan. Kami dari kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayada Rizkia Ardani. Saya sebagai moderator dan sekaligus nantinya menjadi pemateri. Dan ada juga teman saya Harim Nurul Azizia, Alfil Gina Sofi, dan nantinya akan menemani saya menjadi materi pada diskusi kali ini dengan judul Inovasi Pendidikan Merdeka Belajar. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem pendidikan dalam arti luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan, baik menyangkut ide, praktek, metode, atau objek, dan secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Dengan demikian, inovasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Ini berarti bahwa inovasi apapun yang tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran tidak patut untuk diadopsi, dan dalam konteks ini peran guru akan sangat menentukan dalam adopsi inovasi pada proses pendidikan atau pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menyikapi suatu inovasi diperlukan suatu pemahaman yang baik. Hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat memberi nilai tambah bagi dunia pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah 1. Guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antara individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru, unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha, serta masyarakat sekitarnya. Pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. 2. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. 3. Kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajar dan perangkatnya merupakan pedoman dan pelaksanaan pendidikan dan pengajar di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peran yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan
perubahan kurikulum ikut dengan pembaruan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dan kedua-duanya akan berjalan searah. 4. Fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. 5. Lingkup sosial masyarakat dalam menerapkan inovasi pendidikan. Ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal, tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya. Inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahukan atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi antara lain. 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga sehingga tugas pendidikan anak sebagai digeserkan dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronika yang bermacam-macam radio seperti telepon, televisi, komputer, LCD, penyetoran, perangkat internet, dan lain sebagainya. 4. Ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi yang termasuk inovasi pendidikan yaitu 1. Esensi inovasi itu sendiri. Esensi inovasi termasuk inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 2. Saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagai informasi untuk mencapai pengertian suatu sama lain. 3. Waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. 4. Sistem sosial adalah berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. D. Beberapa prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai impact yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. 4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan
atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Beberapa prinsip inovasi. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan ialah 1. Bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Antara lain, A. Munculnya media massa, khususnya media elektron sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. C. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka dengan kemajuan teknologi. Proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan itu dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain A. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. B. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Di samping itu, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh ternyata juga ada hal-hal yang negatif, antara lain penggunaan informasi tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang salah. 3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. B. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambatan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keleluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Secara umum telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang telah terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan dari setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau yang disebut dengan USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, misalnya portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Karena itu, pihak guru dan pihak sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa.
sehingga biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen, kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian akan dilakukan di tengah jenjang sekolah atau misal kelas 4, 8, 11 sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Format penyusun RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3. Komponen inti RPP sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulis RPP pun dilakukan dengan efisien dan efektif dengan membatasi jumlah maksimum halaman sebanyak 1 lembar saja. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur komposisi jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan jalur prestasi disiapkan 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajar oleh guru yang killer, justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pelajaran selanjutnya. Bisa jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi di lain waktu anak-anak akan lupa pelajaran itu seperti angin lalu. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak berpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka bereksplorasi bebas, sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Di antaranya, 1. Pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. 2. Pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis
konten mengutamakan pemahaman materi. 3. Pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan penerapan konsep. Sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkai pertanyaan tes berdasarkan topik. 4. Pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konteks kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didiknya. 5. Pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.